Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini ngobrol santai sambil ngopi. Nah, tema kita kali ini membahas tentang syariat dan hakikat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa syariat itu adalah ritual, ya Pak ya. Ya, Terus hakikat itu adalah makna secara hakiki di balik eh, syariat itu sendiri. betul. Nah, seperti apa tuh Pak? Jadi begini ya, eh, memang ada sering kita dengar syariat tanpa hakikat kosong Ya, dan hakikat tanpa syariat sindik. ya, Nah, syariat dan hakikat itu sebenarnya tahapan agar syariat itu bisa mencapai hakikat. ya, Secara umum, syariat itu adalah undang-undang dunia. Dalam arti ketika kita menjalankan syariat seperti apa namanya, melakukan hal kebaikan, hubungan sesama manusia, hubungan sesama baik. manusia, sosialisasi Ya, lah, sosialisasi sosial. antara manusia. Bukan belum belum berhubungan dengan Tuhan secara Ya, syariat. Nah, secara syariat pun bisa mencakup yang namanya sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Dan itu pun masih belum ada hubungan dengan Tuhan. Nah, makanya ilmu di dalam Islam itu ada 4 tahap. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, syariat itu undang-undang dunia dalam arti kita akan terkena undang-undang dunia dalam arti ketika kita melakukan kebaikan, kita akan berbalas kebaikan, dan ketika kita melakukan keburukan akan berbalas dengan keburukan. ya, Nah, terus tarekat itu apa? Tarekat itu jalan menuju Tuhan. Nah, hakikat itu apa? Hakikat itu menyelami jalan menuju Tuhan. Nah, makanya antara syariat dengan hakikat itu jelas beda. Seolah-olah syariat dan hakikat itu berbenturan. ya, Tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah sistem untuk mencapai makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Makanya ketika orang sudah berhakikat, itu akan meninggalkan syariat. Tapi, ada tapinya ya, ya, tapi secara otomatis syariat itu akan ngikut. ngikut. Ibarat kita, ketika kita awal dari sekolah SD, naik atau pindah ke sekolah SMP, otomatis kita akan belajar di sekolah SMP. Ya, Dan kita pun akan meninggalkan sekolahan SD. ya, Akan tetapi pelajarannya otomatis ngikut. ya, Kan gitu. betul. Nah, begitu juga dengan syariat. Ketika kita sudah berhakikat, maka wajib kita tinggalkan syariat. Tapi kan ada tapinya, bahasanya kan tapi. Ya, Secara otomatis syariat itu akan ngikut. Nah, kenapa
di luar sana banyak yang menganggap bahwa orang yang sudah makrifat meninggalkan sholat atau meninggalkan syariat. Padahal tidak seperti itu. Ya. Ketika kita sudah bertarekat, berhakikat dan bermakrifat, syariat itu akan ngikut dengan sendirinya. Nah, itu yang banyak salah pemahaman atau salah penilaian ketika orang-orang syariat melihat atau menjumpai orang yang bermakrifat atau yang sudah kenal Allah, dianggapnya sudah meninggalkan syariat. Memang betul. Ketika orang sudah berhakikat, apalagi sudah bermakrifat, dia akan meninggalkan syariat. Karena sekalipun ditinggalkan, secara otomatis syariat itu akan ngikut. Ya. Jadi sebenarnya syariat, tarekat, hakikat itu adalah tahap demi tahap. Nah, kalau syariat yang tadi saya bilang adalah undang-undang dunia. Dalam arti undang-undang dunia itu apa? Ada alam yang disebut berpasangan. Baik, buruk, salah, benar, siang, malam, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita sudah memasuki tarekat, jalan menuju Tuhan, sudah harus kita tinggalkan. Tapi syariat itu akan ngikut dengan sendiri atau otomatis. Begitu juga kita sudah bertarekat, berpindah ke berhakikat, maka tarekat pun secara otomatis akan ngikut. Dalam arti kan tarekat itu jalan. Nah, hakikat itu menyelami. Nah, ketika kita sudah menyelami, maka secara otomatis tarekat itu akan ngikut. Ya. Karena tarekat itu syariatnya untuk berhakikat. Jadi syariatnya untuk bertarekat, tarekat itu syariatnya untuk berhakikat. Itu kita itu mesti jeli ya. Mesti jeli dalam arti ketika kita mencoba untuk memahami. Soalnya ini apa yang kita sampaikan mungkin bisa dibilang asing. Ya. Bahkan mungkin dibilang baru. Padahal sistem ini sudah berlaku di sejak zaman para nabi. Ya, zaman dahulu lah. Zaman dahulu. Ya, zaman dahulu. Hanya saja jarang diterangkan. Karena dari dulu banyak yang merahasiakan. Itu ilmu rahasia, tidak boleh dibuka sembarangan. Ya. Makanya Nabi pun bersabda ya, ketika saya mendapatkan dua nampan ilmu, yang satu aku bagikan atau saya bagikan kepada kalian, yang satu nampan khusus untuk diriku. Ketika yang satu nampan ini dibagikan, maka kalian akan membunuhku atau menuhankanku. Itu sudah jelas sabda Nabi. Nah, kenapa ilmu hakikat, makrifat itu tidak dipublikasikan di zaman dulu? Karena dianggapnya ilmu rahasia. Dan memang dirahasiakan. Tapi sudah saatnya rahasia itu dibongkar,
atau dibuka dan dipublikasikan untuk disampaikan. Ya. Hanya saja ketika ilmu rahasia tersebut disampaikan, ada yang menolak dan ada yang menerima. Ya. Dan itu ketika ilmu rahasia itu disampaikan seolah-olah asing, aneh, Dianggapnya ajaran baru. dianggap dia ajaran baru karena memang baru disampaikan. Ya, padahal sudah lama. Padahal itu adalah ilmu yang dari dulu dirahasiakan. Nah, makanya ketika kita menyampaikan ilmu rahasia yang tadinya belum dikenal, ketika kita sampaikan otomatis akan dinilai atau dianggap asing. Itu manusiawi lah. Ya. Terkecuali orang yang ditunjuk, dipilih, dan dikehendaki, maka mereka akan terpahamkan karena dipahamkan. Gitu. Jadi memang apa ya, pandangan di luar sana itu memang ketika ada pemahaman baru atau eh, aliran baru, mungkin ya bisa dibilang aliran atau pemahaman baru, itu mereka akan menganggap bahwa aliran tersebut sesat. Kenapa? Karena selama ini mereka tidak dikenalkan dengan ilmu tersebut. Jarang mendengarkan. Jarang mendengarkan karena memang dirahasiakan. Dan jarang yang menyampaikan. Dan jarang yang menyampaikan, ya betul. Tapi sekarang sudah saatnya, Pak, ya. Karena sekarang sudah saatnya. Karena dunia ini sudah mulai goyah. Ya, karena sekarang memang sudah familiar yang disebut akhir zaman. Ya. Nah, kalau ilmu ini selalu dirahasiakan, lalu bagaimana dengan banyak orang? Apakah kita membiarkan banyak orang tersesat? Ya. Atau membiarkan banyak orang tidak mengetahui jalan ini? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kan Ya. gitu. Bahkan dulu ya, ketika orang mau belajar ilmu makrifat, mesti di atas umur 40. Yang tua-tua lah. Yang tua-tua lah, kan gitu. Sebelum umurnya mencapai 40, itu tidak boleh. Nah, kalau misalkan orang tersebut umurnya tidak sampai 40, ya bagaimana nasibnya? Terus belum menemukan jalan ini, jalan pulang. Lalu bagaimana? Apakah nggak kasihan? Ya, betul. Kan gitu. Nah, kenapa kita sampaikan ilmu ini? Karena kita sayang. Ya. Karena kita cinta. Nah, ketika kita sudah menyampaikan, terus kita mendapatkan tanggapan seperti apa, itu terserah, kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Ya. Karena agama itu ma'rifat ya. Ya. Agama itu bukan syariat. Agama itu ma'rifat. Karena awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Bahwa awal mengenal Allah dan akhirnya pun kita mengenal Allah, bahkan beserta Allah. Ya, gitu. betul. Jadi intinya ya syariat dan hakikat itu tidak terpisahkan bahasanya, Pak, ya. Tidak terpisahkan. Ya, cuman ketika kita berhakikat, maka syariatnya akan ngikut. Ya. Jadi sebenarnya bukan meninggalkan ya. Bukan meninggalkan syariat, tapi ketika kita sudah di dimensi hakikat, maka otomatis syariatnya itu akan mengikut dengan sendirinya. Ya. Ya, yang tadi saya contohkan,
ketika kita sudah melewati pelajaran SD atau sekolah SD naik ke SMP, nggak mungkin dong kita belajar lagi di sekolahan SD. Ya. Otomatis kita tinggalkan. Ya, tapi pelajarannya Tapi di SD pelajarannya itu akan mengikut. ikut Ya. di sekolahan SMP. Tuh. Begitu juga ketika kita sudah masuk ke tingkat SMA, maka SMP pun ditinggalkan. Tapi ngikut Tapi pelajarannya. pelajaran dari SD, SMP akan ngikut secara otomatis. Tuh. Jadi Gitu. ibaratnya syarat itu pengantar ya Pak. Pengantar, syariat itu pengantar Untuk atau bisa dibilang apa ya? Awal pengenalan awal lah. pengenalan awal lah. Ya. Pengenalan awal. Sebelum beralih ke jenjang yang Ya, selanjutnya. betul. Karena mempelajari hakikat itu ya harus dengan syariat awalnya. Ya. Tapi ketika sudah berhakikat maka ya syariatnya bakal mengikut. Ya. Ditinggalkan tapi ngikut dengan sendirinya atau otomatis akan Ya. ikut. Betul. Nah, jadi memang ya kita sebagai pelaku tasawuf ya yang menjalani beberapa tahap syariat, tarekat, hakikat, makrifat sebenarnya sudah tidak mempermasalahkan, bahkan tidak ada perdebatan. Nah, hanya saja ketika kita sebagai pelaku hakikat makrifat itu banyak di luar sana menilai orang makrifat kok nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Nah itu, nah sebenarnya itu sudah tidak harus dipermasalahkan. Nah karena memang ada tingkatan-tingkatan. Ya. Yang mesti memang kita lewati kan gitu. Contoh kita berjalan ke suatu tempat ya, kita akan melewati beberapa tempat Ya. untuk sampai tujuan. Nah, ketika kita sudah melewati tempat A atau tempat 1 ke tempat 2 ke tempat 3 sampai ke tempat tujuan, masa iya harus kita kembali lagi ke tempat A? Betul. Ya. Tapi secara otomatis dari tempat A, tempat B, tempat C sampai ke tempat tujuan itu akan ngikut dengan sendirinya. Karena tempat A, B, C itu adalah perjalanan. Ya. Gitu. Dan tujuan utamanya adalah kan makrifat Betul. sebenarnya. Karena ya sebenarnya ya agama itu makrifat sebenarnya. Makanya kita disuruh untuk belajar bagaimana supaya sampai ke tahapan itu. Tentu ya tidak sekedar hanya teori pengetahuan, tapi harus dengan praktek. Nah, prakteknya itu ada di tarekat sebenarnya. Karena tarekat itu adalah jalan, cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lewat tarekat itu. Iya. Nah, tarekat itu kan syariatnya makrifat sebenarnya. Betul. Ya. Makanya pernah kita bahas ya ketika ada Pak Yai Teguh di sini. Makrifat itu awal beragama atau setelah beragama kan gitu. Ya. Kalau menurut keterangan, ya kita sebut aja keterangan entah itu hadis, dalil, ayat kan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal mula beragama dan mengenal Allah. Nah, seharusnya makrifat dulu dong. Ya, seharusnya. Seharusnya, tapi entah kenapa dan siapa yang menata atau menaruh kalimat syariat, tarekat, hakikat baru makrifat. Ya, harusnya makrifat dulu ya. Sebenarnya. Harusnya makrifat dulu karena sudah jelas keterangannya. Ya. Awaluddin ma'rifatullah. Ya, betul. Nah, tapi ya memang itu tidak harus kita permasalahkan kan gitu. Yang penting kita bermakrifat atau kenal
Allah. Ya, Dan disitulah kita mulai beragama. ya, betul. Itu. Ya, sebagaimana kan rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Nah, syahadat itu kan harus syahadatnya benar dulu betul. sebelum ke rukun Islam yang selanjutnya. Ya, makanya di setiap rukun ya ada tingkatan-tingkatannya. Baik rukun Islam maupun rukun iman. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Nah, syahadat itu dalam arti bukan ucapan. Bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi sebuah penyaksian. Betul, karena bunyinya bersaksi. Ya, sebenarnya ketika bersaksi itu tanpa harus kita ucapan pun tidak masalah. Ya, karena intinya adalah ada yang disaksikan. Nah, karena menyaksikan atau melihat itu sebenarnya tidak bersuara, Mas. Ya, Benar nggak? betul. Secara logika, melihat itu tidak bersuara. Bersuara itu ketika mengucapkan. Ya. Kan betul? Seandainya bunyinya aku mengucapkan ya mungkin saja Pak ya. Bisa. Tapi kan bunyinya bersaksi. Ya. Berarti itu kan bersaksi itu kata kerja. Ketika kita sudah bersaksi, mau mengucapkan dan tanpa mengucapkan pun, ya intinya bersaksi kan gitu, tidak masalah. Ya, betul. Sekalipun kita tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena intinya kita bersaksi akan Allah dan Rasulullah. Contoh, saya melihat permen di dalam toples. Ya. Tanpa saya harus mengucap pun seperti tadi, karena memang saya melihat ini kan. Ya. Tidak masalah, sekalipun tidak saya ucapkan. Betul. Begitu juga dengan syahadat. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan tahap pertama dalam arti bersyahadat, sudah bersaksi, barulah kita akan memasuki tahap kedua, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, maka ketika syahadatnya belum bersaksi akan Allah dan Rasulullah, sebenarnya kita pun belum bisa melaksanakan rukun Islam setelah syahadat. Karena ada saling keterkaitan ya. Ya, karena rukun Islam setelah syahadat adalah praktek kesaksian dari syahadat itu sendiri. Makanya di dalam praktek sholat sering kita ucapan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajahnya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, wajah yang manakah itu? Nah, itu makanya disinilah di sekolah ini di Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara sekolah ketuhanan, belajar ketuhanan atau belajar menuju Tuhan. Karena itu tadi sering kita ulang-ulang, karena beragama itu mesti bermetodologi. Nah, karena semua ibadah yang tidak tahu ilmunya justru akan menjadikan malapetaka baginya. Karena apa? Karena semua ibadah ada ancamannya. Sekalipun orang yang sholat tapi masih diancam neraka wel bagi yang sholatnya lalai. Nah, celakalah orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Jadi bukan lalai waktu sholatnya. Kenapa bisa dibilang orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya? Berarti ada yang salah dalam sholatnya. Berarti ada yang salah dong. Ya. Nah, karena di dalam sholatnya tidak bisa mengingat
Allah. Padahal inti dari sholat itu adalah mengingat ya. Nah, Sebagaimana ayatnya wa aqimus ya, sholata lizikri. Dirikanlah betul. sholat untuk mengingatku. Ya, Jadi intinya ya mengingat sebenarnya. mengingat itu mesti ada yang kita ingat. Nah, Ya, ketika kita tidak mengenal yang kita ingat, lalu kita mau mengingat siapa, kan ya, gitu. Contoh, Mas Andi, sebelum ketemu saya, Mas Andi sudah kenal nama saya, ya. Jaya. Sudah pernah ketemu lah berinteraksi. Ya, dalam arti gini, ketika Mas Andi baru mengenal nama saya, Jaya, Ya, apakah Mas Andi bisa mengingat saya? ya. Karena belum bisa karena Ya, hanya sekedar namanya. belum bisa kan? Belum pernah ketemu lah. Karena belum ketemu. Ya, Tapi ketika Mas Andi sudah ketemu dengan saya, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, ketika Mas Andi menyebut nama saya, maka Mas Andi pun akan mengingat wajah saya, tubuh saya, bahkan mungkin kelakuan saya, kan gitu. ya, Makanya Allah itu ada sifat wujudnya. ya. Sebagaimana di sifat 10 ya. Yang pertama adalah wujud. Ya, Wujud, kidam, bakoh, dan seterusnya. betul. Bahwa sifat Allah yang pertama adalah wujud. Wujud. Berarti ada sifat wujudnya Ya. ya. Tetapi yang wujud itu bukan Allah. Allah. Hanya wujudnya saja. Ini hati-hati loh untuk menangkap atau memahami tentang sifat wujud Allah. Ya, Karena banyak yang salah paham atau salah pengertian ketika kita menyampaikan bahwa Allah itu ada sifat wujudnya. ya. Dikiranya Kita itu syirik, ya. menduakan Tuhan. Ya. Bahkan kita dibilang sesat. Padahal sudah keterangannya jelas bahwa Allah itu ada, Allah di akhirat dan Allah di dunia. Ya, tapi Allah tetap satu. Nah, Allah di akhirat dan Allah di dunia itu bukan berarti Allah dua. Ya, Ada keterangan Allah itu maha zahir dan maha batin. dialah Bukan berarti Allah itu dua. Allah itu tetap esa. ya. Nah, ibaratkan kita ada jasmani, Ada ruhani. ada ruhani. Jadi kita pun ada dua dimensi, jasmani dan ruhani. Tapi tetap satu. Tetap satu. Begitu Ya. juga dengan Allah. Betul. Allah yang laisa kamislihi adanya di alam maha ruh atau alam maha akhirat Yang tidak bisa terjangkau. yang tidak bisa terjangkau, tidak bisa dibayangkan, bahkan tidak bisa dideskripsikan. tidak bisa diingat, tidak bisa dideskripsikan, kan gitu. Ya. Nah, sedangkan tugas dari Allah atau perintah dari Allah untuk mengingatnya, kan gitu. Betul. Nah, jadi bagaimana kita cara mengingat Allah? Otomatis kita harus ketemu sifat wujud Allah di dunia. Ya. Makanya Allah mengutus seorang utusan. Nah, itu. Nah, utusan itulah yang mesti kita ketahui. Kenal. Yang mesti kita kenal, yang mesti kita Ya, ketemu di mesti zaman kita kita sendiri. Karena di balik utusan itulah, di balik manusia utusan itulah ada sistem yang menyambungkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu memang ya sangat sulit untuk dipahami secara apa ya? Secara akal. Karena ini kita berbicara tentang dimensi ruh. Sulit untuk diterima Ya. di kalangan umum. Karena di kalangan umum ya melaksanakan ibadah karena perintah Allah, kan gitu ya. Terus ya kesalahannya tidak mengenal siapa yang memerintah. Betul. Contoh misalkan nih, saya bekerja di bangunan, diperintah sama Mas Andi, Bas. Sedangkan saya itu tidak pernah mengenal sama Mas Andi. Saya kerjakan aja.
bangunan entah itu pasang bata, ngaduk. Walaupun mengenal ya cuma namanya aja, cuma sekedar nama. Iya. Cuman nggak tahu yang mana orangnya. Terus apa yang saya dapatkan? Sia-sia dong. Pekerjaan saya tidak akan dibayar. Tapi ketika saya sudah mengenal bos, bahasanya kan gitu, Ya. Mas Andi, ketika saya bekerja tanpa mengharapkan bayaran pun, maka bayaran itu akan diterima. Ya. Nah, cuman di zaman ini ibadah itu ibaratkan, maaf kata ya, kita bukan ini tukang bangunan ya, seperti tukang bangunan mengharapkan imbalan atau pahala dengan dijanjikan surga. Ya. Makanya ketika ada seseorang beribadah karena mengharapkan pahala dan ingin mendapatkan surga, itu adalah sebuah kekeliruan. Karena ketika kita beribadah, jangan pernah terselip satu keinginan pun. Karena yang akan sampai ke hadirat Allah itu bukan ibadahmu, bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan juga amal solehmu, atau zakatmu, atau sodakahmu, atau zikirmu. Justru Allah menginginkanmu dalam keadaan kosong yang sekosong-kosongnya. Semata-mata hanya syafaat dan ridhonya ya. Ya, cuman kan di zaman ini, saat ini, ketika kita mati membawa amal soleh, sering kita dengarkan gitu. Ya. Karena apa yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan, itulah bekal kita di akhirat nanti. Bahasanya kan gitu, yang sering kita dengar di luar sana. Ya. Ya sebenarnya amalan itu adalah kalau orang bilang pahala, sebenarnya bertambahnya nur ya sebenarnya. Ya, ibadah mengharapkan pahala. Ya. Tapi tidak tahu pahala itu apa. Ya. Adakah orang luar sana menggambarkan pahala itu apa, atau barang, atau misalkan apa gitu? Ya. Kan tidak ada. Hanya kalimat atau kata. Ketika kita beribadah, kita akan mendapatkan pahala. Nah, jadi pahala itu apa? Kan gitu. Ya. Pahala itu ketika kita sudah ditanamkan nur, maka nur itu akan bertambah. Atau bertambahnya nur, itulah yang disebut pahala. Ya. Sama juga di dalam kitab Al-Quran, kebanyakan itu adalah bahasa kias, Pak ya. Iya, bahasa-bahasa kias. Ya, contohnya apa tuh, Pak? Salah satunya. Sering digambarkan bahwa ketika Nabi Muhammad ya menyampaikan kepada para pengikutnya, berlomba-lombalah untuk beribadah ya, agar mendapatkan surga. Karena memang di zaman dulu ya bisa dibilang orangnya masih bisa dibodoh-bodohin lah. Ya. Ibaratkan anak kecil, bagaimana agar nurut. Contoh, anak kecil, Dek, kamu jangan main lumpur ya. Nanti kalau nggak main lumpur, ibu kasih hadiah. Ya. Kan begitu. Iming-imingi lah. Iming-imingi, kan gitu. Atau Dek, beliin ini ya. Nanti sisanya buat kamu jajan. Jadi kenapa di zaman Nabi Muhammad menyampaikan bahwa berlomba-lombalah beribadah agar engkau mendapatkan surga. Nah,
otomatis dong secara logika atau secara akal menggambarkan bahwa surga itu adalah tempat yang dipenuhi dengan yang namanya kenikmatan. Ya, ada sungai-sungai Sungai-sungai yang mengalir, mengalir, ada bidadari, buah-buahan yang segar. ya, Bahkan ada salah satu pemuka agama yang menyampaikan bahwa di surga nanti bidadarinya perawan terus. Gitu ya. ya, Bahkan ada yang menyampaikan di surga nanti kita pesta seks. Kan seperti itu. ya, paling keliru ya sebenarnya. Itu sangat keliru dan bisa dikatakan penghayal tingkat tinggi. Padahal itu bahasa kias sebenarnya. Bahasa kias. Tidak seperti itu adanya. Tidak seperti itu. Sebenarnya surga dan neraka itu bukanlah tempat tapi suatu keberadaan. Nah, ketika kita kembali lagi ketika kita sudah beserta dengannya, yang disebut surga itu ketika Allah telah menghampirimu atau telah beserta denganmu. Itulah yang disebut surga. Tapi dikiaskan dengan bahasa-bahasa yang enak-enak lah ya Pak. Ya. Karena di zaman itu mungkin ya disebutnya ada bidadari, mungkin kaum waktu itu menyukai perempuan mungkin di zaman Nabi. Kemungkinan di zaman dulu ya namanya bahasa kita dengar zaman jahiliyah. Ya. Jadi mungkin laki-laki di zaman dahulu memang sangat suka dengan perempuan. Maka dikiaskanlah atau diiming-imingilah kan gitu ya. Bahwa di surga nanti kamu akan mendapatkan bidadari yang cantik jelita. Bahkan satu orang akan dilayani dengan 40 bidadari. Kan gitu. Iya. Nah, ini sudah menjadi doktrin untuk umat beragama ketika beribadah yang mengharapkan imbalan surga. Makanya berlomba-lombalah beribadah agar mendapatkan pahala dan surga. Ya. Begitu. Ini memang suatu pembodohan yang luar biasa yang telah menjadi doktrin dan kemelekatan umat beragama. Dan itu dogmanya sangat kuat, Pak. Sangat kuat. Sulit untuk kita dobrak bahasanya kan gitu. Sulit untuk diurai. Dan dari turun temurun. Ya. Dari dulu sampai sekarang. Betul, karena Nabi Muhammad pun sudah menyampaikan di waktu itu akan datang saatnya Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal huruf dan tulisannya saja, dan masjid dibangun megah-megah tapi kosong dari petunjuk atau hidayah. Dan ketika Nabi Muhammad menjelang wafat pun selalu memanggil umati, berarti umatku, karena suatu saat umatnya akan rusak. Kenapa rusak? Karena sudah hilangnya atau kehilangannya metodologi agama. Jadi agama itu hanya dijadikan sebatas keyakinan atau kepercayaan. Padahal harusnya agama itu mesti hakul yakin ya. Mesti hakul yakin. Nah, karena yakin pun ada 3 tahap atau 3 tingkatan. Apa tuh? Yakin, ainal yakin, hakul yakin. Yakin saja masih dusta. Atau ainul yakin. Ainul yakin pun masih dusta. Ya. Ilmu yakin. Nah, yakin dulu baru ainul yakin. Ya. Nah, ainul yakin itu dalam arti ketika sudah
menyaksikan ya. Ya, ainul yakin itu baru mengenal namanya saja. Misal nih kopi, Ya, kita baru hanya sekedar tahu, oh ada kopi itu, warnanya hitam, rasanya pahit. ya. Dalam arti Ta- mungkin baru menyaksikan gini. Ketika ada kopi di dalam gelas disaksikan tapi belum dinikmati atau belum diminum. Ya, intinya hanya baru mengenal Mengenal. teorinya saja bahwa Ya. kopi itu seperti ini. Nah, Nah, kemudian sudah. ilmu yakin itu kita sudah melihat tuh wujudnya. Ya, Oh, kopi itu warnanya hitam, hitam. agak kental. Hmm. Tapi itu belum cukup karena kita belum merasakan kopi itu Ya, seperti apa. ya Nah, betul. ketika hakul yakin, itu kita sudah bisa merasakan tuh Hmm. rasanya kopi itu pahit ternyata. Ya. Yang sebelumnya hanya tahu namanya saja kopi itu hitam, Hmm. terus sudah melihat, oh warnanya hitam kental, tapi mesti kita minum Ya. supaya kita bisa merasakan, oh ternyata kopi itu rasanya pahit. Jadi ainul yakin itu dalam arti kita sudah bisa merasakan dan membuktikan atau mengalami. Kan itu ya. Itu yang disebut hakul Hakul yakin. yakin ya. Dan hanya dengan hakul yakinlah semua ibadah kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tadi sempat kita singgung bahwa agama itu bukan tentang akal atau pengetahuan. Agama itu hanya tentang ruh. Ya, ya. Ruh yang harus kembali kepada yang maha ruh, dan itu melalui bimbingan guru ruhani. Itu. Ya, menarik sekali perbincangan kita pada kali ini. Intinya adalah syariat dan hakikat itu bukan berarti syariat itu ditinggalkan ketika kita sudah berhakikat ya. Ya. Tapi Ditinggalkan tapi secara otomatis akan ikut. ya, jadi secara ini syariat itu akan mengikut dengan sendirinya Ya. ketika sudah berada di hakikat. Jadi bukan berarti kita meninggalkan syariat, tidak ya Ya. sebenarnya. Nah, terus mungkin bisa ditambahkan ya, Mas. Secara umum yang menilai bahwa syariat itu sholat, puasa, zakat, haji, itu kan syariat ya. Ya, Nah, terus ada yang menilai bahwa ketika orang makrifat, ketika yang mengaku makrifat, mereka akan meninggalkan sholat. Nah, di sini karena ada dua dimensi juga ya, yang namanya sholat syariat dan sholat hakikat. seperti apa tuh, Pak? Nah, sholat syariat itu yang ada gerak dan bacaannya, sedangkan sholat hakikat atau sholat daim, Sholat yang nyambung terus. sholat yang tidak pernah Putus, putus, ya. baik di waktu tidur, duduk, bahkan baik di waktu duduk, berdiri, bahkan tidur. Ya, artinya dalam keadaan apapun. Ya, itulah yang disebut sholat doim atau sholat hakikat. Ya, Ini memang ya jarang sekali orang yang menerangkan. Karena yang menganggap di luar sana sholat itu ya yang ada gerak dan bacanya. ya. Contoh misalkan sholat subuh 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Nah, itu sebenarnya hanya sebatas ritual. Jadi sholat itu bertingkat-tingkat ya. Sholat pun bertingkat-tingkat. Nah, sholat doim itulah yang berkesempatan untuk bisa mi'raj. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan as-sholatul mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Berarti untuk orang banyak dong. Ya. Dalam arti orang banyak yang bisa mencapai itu atau menempuh perjalanan itu. Ya. Makanya ibadah itu jelas dikhususkan untuk orang-orang yang
beriman. Beriman ya. Nah, memang secara syariat kita seolah-olah apa ya, merendahkan syariat, tidak. Apalagi mendiskriminasi suatu golongan, tidak. Ya. Kita ini bukan menyampaikan syariat agama ya, karena kita menyampaikan metodologi agama. Ya. Seolah-olah berbenturan, padahal itu adalah suatu sistem yang harus kita tempuh atau kita jalani. Iya. Nah, mestinya orang syariat pun itu mengikuti apa yang kita sampaikan, dalam arti agar kita beragama itu bermetodologi. Ya. Sesuai tuntunan Nabi. Ya. Jadi metodologi itu bahasa sederhana jalan menuju Tuhan. Nah, bahasa Islamnya tarekat. Nah, jadi metodologi itu memang aneh kan? Apa sih metodologi kan gitu? Karena baru mungkin di sini ya disampaikan bahwa agama itu mesti bermetodologi kan gitu. Iya. Jadi metodologi itu cara atau jalan menuju Tuhan. Nah, bahasa Islamnya tarekat itu loh. Atau cara ya. Cara. Memang jadi banyak orang memasalahkan dengan yang namanya kalimat atau bahasa. Ya. Tapi tidak memaknai makna dari kalimat tersebut. Contoh, ketika orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu punya nama panggilan Tuhan yang berbeda. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Kristen yang menyebutnya Allah Bapa, guru Buddha apa ya? Iya. Hindu Sang Hyang Widiwasa atau Kejawen Gusti Allah. Padahal dari sekian nama atau panggilan, ya isinya itu tujuannya juga. Itu kan ya. Gitu. Hanya perbedaan nama saja ya. Kan udah jelas Allah itu Maha Esa. Ya. Bahkan di Pancasila pun sudah jelas bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa di masing-masing agama mengklaim bahwa Allahnya lah ya, Tuhannya lah yang paling benar. Yang lain salah. Kalau setiap agama masing-masing punya Tuhan sendiri-sendiri, berarti Allah itu bukan Esa dong. Ya, betul. Allah itu banyak. Nah, di situ aja kenapa sih masih ada perdebatan, ya, perselisihan? Padahal kita itu bersumber dari sumber yang sama dan bertuhan dari Tuhan yang sama. Karena Tuhan itu yang Maha Esa. Tuhan itu Tunggal. Maha Esa. Ya. Itulah kelemahan-kelemahan umat beragama di zaman ini. Akan merasa dirinya lah yang paling benar, agamanya lah yang paling benar, golongannya yang paling benar, yang lain salah. Ya. Makanya sering kita lihat di media sosial ya, umat Kristiani dengan Islam itu memang sering terjadi perdebatan masalah Tuhan. Ya. Itu karena apa? Karena mereka masih dalam tingkatan syariat. Jadi yang mereka perdebatkan adalah ilmu pengetahuan atau ilmu akal yang mereka dapat, entah itu dari Alkitab ataupun dari Al-Quran Mushaf. Jadi yang mereka pelajari adalah
tulisan Ya. atau huruf yang mereka bisa baca, bisa disentuh, dan bisa diceritakan. Sedangkan sudah jelas firman Tuhan itu, wahyu Tuhan itu tidak berlapal huruf. Tapi kenapa yang mereka perdebatkan justru Quran atau kitab yang berlapal huruf? Itu sudah menyimpang jauh dari agama, baik itu agama Islam ataupun Nasrani yang lainnya, kan gitu ya. Kalau masih memperdebatkan tentang itu, Ya. makanya di sini di Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara itu mau menyatukan secara kodimnya. Karena untuk syariat silahkan bersyariat sesuai syariat agamanya masing-masing. Karena yang kita satukan adalah kodimnya atau ruhnya. Makanya di sini ada beberapa orang, baik itu dari Nasrani dan Katolik, masuk ke tarekat ini atau ke sekolah ini tanpa harus pindah agama. Disinilah luar biasanya sekolahan ini. Karena masuk Islam tidak harus meninggalkan agama sebelumnya. Karena Islam itu bukan merek. Islam itu adalah sistem. Nah, jadi di zaman ini memang entah itu Kristen, Hindu, Buddha, itu yang diperlombakan atau dipertahankan sama mereka, tapi bukan sistemnya. Inilah kelemahan ya bisa disebut para pemuka agama yang justru malah memicu kegaduhan, memicu perdebatan, bahkan bisa jadi peperangan antar agama, bahkan untuk satu agama pun saling serang. Ya. Nah, kenapa mesti seperti itu? Ini yang harus kita sampaikan. Ya. Kita luruskan ya. Kita luruskan. Ya. Sangat jelas sekali ya penjelasan dari Pak Jaya bahwa agama itu sebenarnya menyatukan, ya, bukan malah memecah belah. Ya, makanya Islam itu rahmatan lil alamin, ilmiah dan amalia. Nah, rahmatan lil alamin itu bukan untuk satu umat, tapi untuk semua umat, seluruh alam ya. Seluruh alam, bahkan untuk semua makhluk. Ya. Nah, mungkin perbincangan kita sampai di sini. Ya. Kami dari Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara mengucapkan salam agama tauhid, salam kebangkitan tasawuf ilmiah eksakta, salam damai dan sejahtera. Tapi ada tapinya ya. Jangan coba-coba ikuti kami, karena kami dianggap syirik, sesat, dan bid'ah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.